Teman-teman, selamat siang. Berjumpa kembali di channel Desa, channel Daun Mentah Desa ya. Pagi ini saya coba memanen kunyit, namanya kunyit Aceh teman-teman ya. Jadi kunyit Aceh ini sudah setahun saya coba tanam untuk membudidayakannya, namun kurang terawat teman-teman. Jadi hari ini saya melihat kembali bahwasanya kunyit ini perlu dibudidayakan karena sangat berguna teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat cara budidayanya dan memanennya ya. Saya panen dulu sebagian, nanti baru saya tanam kembali yang sudah bertunas teman-teman. Jadi teman-teman, kunyit ini sudah saya panen barusan ya. Ini namanya kunyit Aceh teman-teman ya. Jadi kunyit Aceh ini biasanya digunakan untuk membuat jamu teman-teman ya. Berbeda dengan kunyit yang untuk dimasak teman-teman ya. Ini bisa mencapai besar teman-teman ya. Ini saya coba mencari kunyit-kunyit yang bisa saya manfaatkan teman-teman ya. Ini teman-teman, contoh kunyit yang kita lihat sangat bagus teman-teman ya. Ini contoh kunyitnya teman-teman ya. Nih, teman-teman kalau lihat nih. Jadi kunyit Aceh ini kalau tumbuh memang sangat unik teman-teman, berbeda dengan kunyit yang digunakan untuk rempah masak teman-teman. Ini kunyit ini kalau tumbuh dia bisa sampai besar. Cuman saat ini memang di tempat saya belum besar seperti di perkebunan lainnya teman-teman ya. Karena ini saya budidayakan hanya memanfaatkan lokasi di depan rumah teman-teman ya, begitu. Ini teman-teman, saya coba membersihkan tanahnya teman-teman ya. Ini dia. Nah, ini cocok teman-teman ya. Kalau dilihat ini bisa menjadi calon bibit untuk ditanam kembali teman-teman. Karena sudah bertunas nih. Ini teman-teman ya. Nanti saya coba tanam teman-teman. Baik teman-teman ya, caranya bagaimana jika kita menemukan kunyit yang ada tunas, boleh teman-teman, sebagian kita potong kunyitnya untuk kita manfaatkan. Nanti sebagian kita tanam. Tapi tidak memotong habis teman-teman ya. Contoh kayak ini teman-teman. Saya coba potong kunyit di sini teman-teman ya. Nih. Ini ada tunas juga teman-teman ya. Saya ambil yang di sini. Nah. Ini teman-teman ya. Karena ini ada tunas, jadi saya tidak memotong secara habis teman-teman. Atau teman-teman main patahkan boleh teman-teman ya. Tapi tidak presisi tentunya. Bagian yang ada calon tunas teman-teman, kita bisa potong juga seperti ini ya. Nah. Ini teman-teman, ini bagian dua tunas yang akan saya tanam teman-teman ya. Ini yang ada tunas akan saya tanam kembali teman-teman untuk dibudidayakan ya. Sebelumnya tadi saya sudah tanam, ini satu tunas kecil teman-teman. Namun saya akan tanam kembali teman-teman ya. Tidak perlu berjarak cukup jauh teman-teman ya, biar nanti akarnya bisa menyatu juga. Ini saya korek dulu teman-teman ya.
Ini teman-teman ya. Saya tanam kembali teman-teman. Sama dengan ini teman-teman. Karena dia tunas, jadi saya tanam kembali teman-teman ya, agar bisa berlanjut nanti teman-teman. Ini kunyit yang sudah kita panen tadi, sebagian sudah kita tanam. Ini akan kita jadikan minuman hari ini ya, yang bisa kita minum walaupun sedikit teman-teman ya. Ini cukup bermanfaat teman-teman. Saya bersihkan dulu teman-teman ya, dari kotoran-kotoran atau tanah-tanah yang ada teman-teman ya. Baik teman-teman, nanti kita lihat bagaimana cara pembuatannya. Check it out. Teman-teman, ini adalah proses pencucian kunyitnya ya. Jadi pertama sekali kunyitnya kita cuci teman-teman ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimum untuk ini. Ini seperti ini contohnya teman-teman ya. Kunyit yang sudah dicuci itu terlihat sangat segar teman-teman ya. Ini dia. Mantap ya teman-teman. Ini saya aduk-aduk, cuci sampai bersih teman-teman. Jadi teman-teman, kunyit yang sudah sangat bersih seperti ini, itu nanti kita tidak perlu untuk mengupas kulitnya ya. Jadi ini langsung kita parut saja, kita jadikan nanti seperti jamu atau minuman yang bermanfaat teman-teman. Jadi teman-teman, kunyit yang sudah dicuci bersih tidak perlu kita kupas kulitnya, langsung parut saja teman-teman seperti ini ya, untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimum. Baik teman-teman, kita masukkan air cukup 1 gelas ya teman-teman, karena kita membutuhkan 1 gelas dari air kunyit ini teman-teman ya. Teman-teman jika merasa kurang air, teman-teman bisa menambahkan setengah gelas lagi. Selanjutnya ini kita masak teman-teman, kita tunggu sampai mendidih nanti teman-teman. Air sudah terlihat mendidih teman-teman, kita aduk sedikit ya teman-teman ya, sampai mendapatkan hasil yang maksimum teman-teman ya. Ini dia. Kemudian kita matikan karena sudah mendidih. Kemudian kita tuang ke gelas teman-teman ya. Kita beri penyaring filter agar tidak ada serat-serat. Teman-teman, ini sudah jadi. Kita manfaatkan kunyit yang kita ambil tadi teman-teman. Ini teman-teman nanti tinggal bisa minum ya teman-teman ya. Nanti kita coba gimana rasanya teman-teman. Kalau mau dicampur madu dengan asam jawa sangat mantap teman-teman ya. Jika mau mencampur madu dan asam jawa. Baik teman-teman, itu dia tadi proses bagaimana memanfaatkan pekarangan depan rumah yang sedikit dengan menanam kunyit. Kemudian bagaimana cara memanen kunyit, membudidayakan kembali untuk bisa dikonsumsi, mengelola hingga menjadi minuman kesehatan teman-teman. Dari awal proses yang saya tunjukkan adalah proses tradisional yang hanya memanfaatkan sebidang tanah tepat di belakang saya berdiri saat ini. Ini posisinya tepat di depan rumah saya teman-teman ya. Nah saat ini saya sudah mengelola menjadi minuman yang bermanfaat. Saya coba dulu teman-teman ya. Air kunyit ini terasa tawar teman-teman ya. Tawar kenapa? Karena saya hanya menggunakan 5 siung kunyit. Kemudian tidak terlalu banyak ya teman-teman. Biasanya kalau banyak ada pahit-pahitnya sedikit teman-teman ya. Tapi ini sangat bagus untuk kesehatan teman-teman dan sangat tradisional hal seperti ini teman-teman. Kenapa? Karena di masa teknologi modern saat ini kita jarang menemukan penjual jamu tradisional yang dagangan jamunya di tempat-tempat umum atau door to door teman-teman ya. Maka dari itu saya mengajak teman-teman kita memanfaatkan sebidang tanah di area rumah kita pekarangan, menanam tanaman herbal yang bisa kita manfaatkan, kita buat jadi minuman ataupun khasiat-khasiat lain untuk kesehatan kita teman-teman. Baik teman-teman, saya pikir itu saja dari
channel Daresa Daun Rempah Desa. Sampai jumpa kembali di pembahasan selanjutnya teman-teman ya. Salam daun rempah hijau hijau hijau.